Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Erni, Bu Laila. Selamat siang, Mas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik, Bu Tias. Alhamdulillah saya juga baik, Bu Tias. Bagaimana dengan Bu Tias? Alhamdulillah saya juga baik, Ibu. Kalau begitu Ibu-ibu, hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching ya, dengan menggunakan 3 kompetensi inti, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coach nantinya dapat menemukan kekuatan yang ada pada dirinya, serta kita dalam melaksanakan coaching dengan menggunakan audita ya, yaitu menyamakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, di sini Bu Laila nantinya akan berperan sebagai coach. Saya mau tanya dulu nih dengan Bu Laila. Kira-kira persiapan apa nih Bu Laila sebagai coach? Baik, terima kasih Bu Tias. Jadi persiapan yang saya lakukan yaitu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian pertanyaan nanti dapat menggali, dapat menunjukkan apa yang bisa digali dari permasalahan dari coach saya dan dari Bu Erni sebagai coach saya, dan memberikan solusi kepada Bu Erni sebagai coach. Wah, terlihat sekali ini ya Bu Laila, nampaknya sudah siap untuk melaksanakan praktik coaching ya Bu Laila. Allah Bu, kita persiapkan lah ya. Oke baik, kalau begitu kita langsung mulai saja ya Bu Laila dan Bu Erni. Selamat melaksanakan coaching. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Laila. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Erni? Alhamdulillah saya baik, Bu Laila. Bagaimana dengan Bu Laila? Ya, saya juga baik. Tapi Bu Erni itu kelihatannya kondisi gitu ya, bagaimana ya Bu ini ya. Iya nih, Bu Laila tahu saja. Ini sebenarnya saya datang ke sini itu ada yang saya pikirkan, Bu. Saya ingin berbicara dengan Bu Laila. Oh iya, kira-kira apa itu, Bu? Kita buat santai aja ya, kita ya. Iya. Percakapan kita inilah. Ya gini Bu, jadi ada sedikit permasalahan yang ingin saya sampaikan ke Bu Laila. Apakah Bu Laila bersedia berbagi dengan saya? Oh tentu saja boleh. Jadi saya sangat senang sekali jika bisa sharing-sharing sama Bu Erni. Ya, terima kasih Bu Laila. Jadi seperti ini Bu Laila, saya itu memiliki satu murid di kelas itu yang jarang sekali berangkat. Bahkan satu minggu itu dia hanya berangkat 1 kali. Sudah pernah saya ingatkan, sudah pernah saya tanya, saya ingatkan terus untuk berangkat, agar rajin berangkat sekolah, tetapi itu hanya bertahan 3-4 hari saja dia berangkat, lalu kemudian dia 1 minggu lagi tidak berangkat. Nah, seperti itu Bu Laila. Oh begitu ya. Jadi kalau saya tangkap dari permasalahan Bu Erni ini, Bu Erni itu mempunyai murid yang jarang berangkat sekolah gitu ya Bu Erni ya. Kemudian Bu Erni juga sudah berusaha mengingatkan, tetapi setelah mengingatkan hanya bertahan 3 atau 4 hari berangkat ke sekolahnya gitu ya Bu? Iya benar sekali Bu Laila. Oh ya. Kalau begitu setelah Bu Erni berbincang dengan saya ini, kira-kira apa yang Bu Erni harapkan? Ya, kedepannya saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, yaitu agar murid saya dapat rajin berangkat sekolah. Oh begitu ya Bu Erni. Baiklah, kalau begitu kalau boleh tahu, ketika Bu Erni dulu mengenalkan murid Bu Erni, kira-kira Bu Erni tahu apa tidak penyebabnya kenapa murid Bu Erni itu jarang berangkat? Kenapa Bu? Sepertinya ada beberapa faktor ya Bu yang menyebabkan murid ini itu jarang berangkat sekolah. Oh begitu. Kira-kira faktor apa saja Bu yang memungkinkan penyebab dari anak tersebut murid Bu Erni itu jarang berangkat? Pernah saya tanyakan ke murid tersebut mengapa jarang berangkat, dan jawabannya itu karena tidurnya larut malam sehingga ketika pagi hari dia tidak bisa bangun. Dia bangunnya kesiangan, dan saat itu setiap harinya ibunya itu bekerja di pabrik ya Bu. Jadi mulai berangkatnya itu subuh sudah berangkat, jadi di rumah itu tidak ada orang. Nah anak ini itu tidak ada yang membangunkan sehingga dia jarang berangkat sekolah. Dan sebenarnya ya Bu, anak ini itu anak broken home. Jadi dia hanya tinggal dengan ibunya. Dulu itu saya pernah menjadi wali kelasnya waktu dia kelas 2, itu anaknya rajin dan pembelajaran pun dia bisa mengikuti dengan baik.
tetapi mungkin karena itu tadi, karena maaf orang tuanya berpisah, jadi berakibat ke anaknya juga. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Jadi karena dia bangunnya kesiangan, nggak ada yang membangunkan, kemudian dari faktor orang tua juga psikologisnya mentalnya kena. Jadi mungkin stres ya melihat orang tuanya berpisah gitu ya Bu. Karena ibunya itu tadi bekerja di pabrik yang mulai subuh sudah berangkat. Iya, Ya, Bu, ya. iya benar sekali Bu. Jadi sebenarnya harapan besar Bu Erni itu apa sih terhadap murid tersebut? Ya, harapan saya itu murid itu dapat rajin kembali berangkat sekolah seperti dulu, dan ketika pembelajaran pun bisa fokus terhadap pembelajaran yang dilakukan. Oh, gitu ya Bu. Jadi setelah Bu Erni mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, kira-kira langkah-langkah apa saja yang Bu Erni lakukan untuk mengatasinya? Terpikir oleh saya, yang pertama itu saya ingin melakukan pendampingan individu ya Bu terhadap murid tersebut. Lalu saya juga akan memberikan motivasi kepada murid tersebut atas masalah keluarga yang sedang dihadapi. Kemudian saya juga ingin datang ke rumahnya untuk bertemu dengan ibunya, agar kita dapat membicarakan langkah selanjutnya untuk anak ini, agar ibunya pun dapat mengingatkan anaknya agar tidurnya tidak terlalu larut malam, dan juga bisa memasang alarm. Nah, jika ibunya sudah berangkat bekerja, nanti bisa terbangun oleh alarm tersebut. Jika Bu Erni itu sangat bagus ya, tetapi dari langkah-langkah itu tadi, kira-kira mana yang paling mungkin Bu Erni lakukan untuk mengatasi permasalahan murid tersebut? Mana yang paling mungkin banget dengan lakukan itu? Ya, mungkin yang paling bisa saya lakukan untuk segera saya lakukan adalah mungkin saya akan datang ke rumahnya ya Bu, karena sudah 4 hari ini anak itu tidak berangkat. Jadi untuk bertemunya maka saya harus ke rumahnya. Dan selain itu juga kalau saya ke rumahnya, jadi saya bisa bertemu dengan ibunya. Oke, baik Bu Erni. Berarti ini tinggal actionnya ya teman-teman ya. Oh, direncanakan kapan ini Bu datang, Bu Erni datang ke rumahnya nih. Ya, insya Allah besok malam lah ya Bu, karena sepertinya malam itu waktunya tepat, karena tadi ibunya itu bekerja di pabrik dan pulangnya itu sore. Jadi mungkin kalau malam itu sudah bebas lah ya Bu, jadi nanti kita bisa berbincang-bincang, ngobrol untuk membicarakan masalah anak ini, dan saya juga bisa melakukan pendampingan individu bersama anak ini. Baik Bu, jadi kemudian komitmen apa yang Ibu rencanakan terhadap penyelesaian ini? Kira-kira komitmen apa Bu? Saya akan melakukan pendekatan dan memotivasi murid tersebut secara terus-menerus dan konsisten sampai adanya perubahan yang ke arah yang lebih baik anak tersebut untuk berangkat sekolah dengan rajin. Baik sekali ya Bu. Terus kira-kira siapa saja sih yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini Bu? Kira-kira? Ya, tentunya kepala sekolah ya yang akan membantu saya, dan saya juga akan bekerja sama dengan orang tuanya. Kemudian saya bisa berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat saya. Ya Bu, untuk hasil yang akan lebih baik lagi, bagaimana tindak lanjut yang Bu Erni lakukan untuk kedepannya? Ya, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid tersebut dan menjaga komitmen ini secara bersama-sama agar memberikan bimbingan kepada murid sehingga murid menjadi rajin berangkat sekolah dan semangat dalam mengikuti pelajaran. Ya, bagus sekali ya Bu Erni ya. Kira-kira di titik ini apa yang Anda dapatkan dari perbincangan kita ini Bu? Ya, dari perbincangan ini saya mendapatkan gambaran dari masalah saya, bagaimana cara saya untuk membuat anak murid saya ini menjadi rajin berangkat sekolah, tentu dengan bantuan kepala sekolah, kakak sejawat, dan juga ibunya tadi. Ya, alhamdulillah ya Bu, kalau begitu perbincangan ini sungguh luar biasa, dan saya mengharapkan harapan Bu Erni ini mudah-mudahan terlaksana, rencana Bu Erni juga terlaksana dengan baik, mendapatkan feedback dari orang tua Bu Erni yang tadi yang salah satunya juga bisa bekerja sama antar stakeholder yang terlibat, dan semoga Bu Erni tetap semangat untuk melaksanakan itu Bu. Insya Allah Bu, saya akan tetap semangat untuk membimbing murid-murid saya ke arah yang lebih baik. Amin, insyaallah. Dan kita ada lagi yang Bu Erni ingin dijelaskan pada saya lagi. Saya rasa sudah cukup ya Bu Laila. Terima kasih
kasih waktu yang diberikan untuk saya. Oh iya, sama-sama. Baik Bu Erni, kalau begitu saya cukupkan dan saya sungguh senang bisa diajak sharing sama Bu Erni mengenai permasalahan Bu Erni. Kita bisa lain waktu bisa sharing lagi, kita bisa berjumpa lagi berbincangnya. Begitu ya, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, alhamdulillah pelaksanaan coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Laila dan Bu Erni sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar, di mana coach sudah memberikan ruang untuk memberdayakan potensi dan menemukan kekuatan diri yang ada pada coach, sehingga coach dapat menemukan solusi terbaik atas kendala yang dihadapi, yaitu tadi tentang bagaimana agar muridnya Bu Erni rajin berangkat ke sekolah ya Bu, karena anak ini broken home dan orang tuanya bekerja dari subuh sehingga tidak ada yang membangunkan seperti itu. Nah, pada praktik coaching yang saya amati dari Bu Laila tidak ada rasa memberi label, berasumsi dan berasosiasi terhadap permasalahan yang dialami oleh Bu Erni. Jadi kalau boleh saya memberikan penilaian dari skala 1 sampai 4 ya, saya beri nilai 4 untuk Bu Laila sebagai coach. Ya, terima kasih Bu Dias. Ya, sama-sama Bu Laila. Di sini saya mau bertanya pada Bu Laila, kira-kira menurut Bu Laila praktik baik yang sudah dilakukan menjadi coach kali ini itu apa ya Bu? Praktik baik yang saya lakukan ini menggunakan alur cerita itu dari pertama kali saya utamakan, lalu ketiga percakapan ini nanti bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk permasalahan Bu Erni tentang cerita yang sekolah apabila ada permasalahan dalam rumah tangga begitu ya. Baik, terima kasih Bu Laila. Lalu bagaimana perasaannya Bu Erni setelah menuangkan perasaannya menjadi coach? Ya, alhamdulillah ya, saya merasa lega karena saya sudah mengutarakan, menyampaikan apa yang menjadi permasalahan saya, dan saya juga dapat menemukan ide-ide baru dengan bantuan coach, sehingga saya nanti bisa saya terapkan dalam membimbing anak ini agar rajin berangkat sekolah. Baik, jadi pelaksanaan coaching hari ini luar biasa ya Bu Laila dan Bu Erni. Bu Laila dan Bu Erni sudah mengena dan coach sudah menemukan titik temu terhadap permasalahan yang dialami. Nah, saya melihat di sini juga nampak presence atau kehadiran penuh dari Bu Laila ditunjukkan dengan Bu Laila mendengarkan secara aktif, kemudian menggunakan rasa dan empati yang saya lihat. Kemudian juga mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Semoga kegiatan coaching ini dapat dilanjutkan untuk kasus-kasus berikutnya, tidak hanya dengan rekan guru saja, tetapi pada murid dan rekan kerja yang lainnya, sehingga mereka mendapatkan solusi yang terbaik. Ya. Demikian saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih Bu Laila, Bu Erni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Laila. Assalamualaikum Bu Tias, Bu Laila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu ya bagaimana? Alhamdulillah baik. Seperti yang Ibu ketahui bahwa Ibu akan melakukan coaching di mana nanti Bu Tias berperan sebagai coach dan Bu Laila sebagai coach. Sudah siap Ibu? Insya Allah siap. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh? Boleh. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian dalam coaching kali ini, Ibu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah coaching berjalan sesuai dengan alur kita ataukah belum, kemudian bagaimana cara coach menyampaikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coach.
Kemudian jangan lupa dalam coaching kali ini juga harus sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu Ibu ya. Oke Bu, siap. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada coach adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan saat Ibu menjadi coach pada coaching kali ini? Kompetensi yang saya kembangkan adalah kehadiran penuh dosen, lalu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dan yang akan Ibu observasi? Secara spesifik, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Di saat Ibu menjadi coach, indikator ketercapaian yang mana yang ingin dicapai dalam coaching kali ini? Saya ingin coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. Demikian Ibu pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu Tias dan Ibu Lela melaksanakan coaching. Semoga berjalan dengan lancar dan apa yang diharapkan dapat tercapai. Ya, terima kasih ya Bu Dia. Kita mulai coaching. Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Laila? Baik Bu, tapi ya rada kurang baik. Apa Bu yang bikin kurang baik itu? Saya tuh ingin membicarakan sesuatu Bu sama Bu Tias. Ya, ada apa nih Bu? Kok tiba-tiba ada yang ingin dibicarakan dengan saya? Ya nih Bu, saya tuh pengen di coaching mengenai masalah pembelajaran di kelas saya. Ya, potensi Bu, semoga bisa saling mencerahkan ya nanti ya Bu. Nah, Ibu Laila, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Bu Laila capai atau dapatkan? Ya jadi saya tuh pengennya nanti pembelajaran saya tuh menjadi lebih kondusif dengan kita coaching seperti ini. Dengan Ibu Dia sendiri juga saya pengen nanti ada solusi dari masalah saya yang menciptakan fokus bagi murid saya gitu Bu. Masalahnya seperti apa itu Bu? Fokus ketika apa? Ya fokus ketika pergantian jam pelajaran Bu. Jadi ketika habis TCOK kemudian kan kalau pelajaran olahraga itu kan pagi ya Bu. Kemudian setelah itu pelajaran mata pelajaran kan kemudian masuk kelas. Itu anak-anak kurang fokus Bu. Oh, jadi Bu Laila ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran. Ya terutama pelajaran TCOK Bu. Seperti itu yang saya harapkan. Baik. Situasinya sekarang itu seperti apa ya Bu Laila? Jadi begini Bu, setelah jam olahraga itu anak-anak itu banyak yang masih kepengen di luar, masih kepengen main kan. Kalau olahraga kan di luar ya Bu, terus pengen main, masih pengen jajan. Jadi ketika masuk pergantian jam itu mereka kurang fokus begitu Bu, kurang perhatikan apa yang saya berikan. Namanya tuh mereka memang kurang kondusif gitu loh Bu. Kira-kira apa ya Bu yang mempengaruhi hal tersebut? Mereka itu biasanya memang kalau olahraga kan mereka gerak ya, mungkin mereka tuh kelelahan Bu. Mungkin karena kelelahan mereka anak-anak ini kurang fokus gitu. Situasi apa yang Bu Laila inginkan? Yang saya inginkan itu meskipun mereka di pelajaran olahraga atau pergantian jam apapun, mereka ya tetap fokus, tetap memperhatikan, tetap konsentrasi sama pelajaran berikutnya. Walaupun tadi pelajaran olahraga, sekarang pelajaran matematika, mereka tetap fokus gitu. Ya. Lalu menurut Bu Laila nih, apa yang membuat itu bisa terwujud? Mungkin yang pertama saya harus mengubah strategi pembelajaran saya Bu. Jadi saya harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada anak, yang memberikan kesempatan mereka untuk bereksplorasi. Jadi mungkin dari saya memberikan kesempatan bereksplorasi, jadi anak bisa nyaman di pembelajaran saya ini. Oh gitu ya. Kalau dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Laila sekarang dalam pencapaian tujuan yang Bu Laila inginkan? Kalau
saya rap itu ya sekitar posisi 6 atau 5 Bu, karena memang ada sih yang mendengarkan tapi juga tidak sedikit juga yang kurang fokus gitu Bu. Lalu menurut Bu Laila ini apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saya tuh punya kekuatan dalam hal ini Bu, pembelajaran sosial emosional. Jadi banyak pelajaran itu, jadi mungkin nanti itu bisa membantu saya untuk menerapkan masalah saya dan menerapkan fokus pembelajaran anak ini. Begitu. Iya. Apa ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Laila dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin sedikit ya Bu, sedikit hambatan itu saya perlu mengubah ulang rencana pembelajaran yang saya buat. Rencana pembelajaran yang tadinya biasa aja atau hanya umum lah. Ini rencana pembelajarannya FPP-nya saya buat terintegrasi dengan KSE dalam pembelajaran sosial emosional. Itu tuh kira-kira. Oh begitu ya. Menurut Bu Laila lagi nih, kira-kira apa solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Solusi terbaik ya memang harus segera tancap gas Bu, segera membuat KTP, segera membuat rencana pembelajaran yang bisa memaksimalkan fokus anak itu lagi. Itu. Kalau begitu rencana Bu Laila sekarang apa? Rencana saya yang membuat FPP kemudian mengimplementasikannya di pembelajaran. Itu Bu. Apa strategi untuk itu? Strategi saya mungkin saya nanti akan tidak mungkin ini harus pasti strategi saya menerapkan teknik stop STOP, itu berhenti sejenak, kita menenangkan diri dulu, kemudian amati yang ada, kemudian kita melanjutkan apa yang kita inginkan. Dan hal ini dalam pergantian jam pembelajaran. Itu Bu. Selain itu saya juga membutuhkan ini Bu, musik instrumental supaya anak-anak ini tenang. Kemudian selain itu biar mereka konsentrasi lagi, saya isi dengan speaking, dengan quiz, game quiz gitu ya. Di dalamnya itu ada materi pembelajaran. Kemudian nasional ya kita bisa mempertanyakan materi yang ada di pikiran mereka. Itu teman-teman. Ini bagus sekali ya rencana dari Bu Laila. Kemudian kira-kira apa ya kriteria keberhasilan dari rencana Bu Laila ini? Kriteria keberhasilan yang saya utamakan dalam tugas ini memang belajar ini anak langsung fokus, ada mata pelajaran yang tidak memang tidak kemana-mana, jadi konsentrasi penuh. Jadi apa kira-kira yang dilakukan Bu Laila setelah sesi ini dari alternatif yang Bu Laila sebutkan tadi? Begitu, saya akan meminta dukungan pada teman-teman, teman-teman di sekolah, serta juga kepada kepala sekolah agar apa yang saya utarakan ini beliau ini mendukungnya. Selain itu saya akan menerapkan tadi apa yang saya utarakan ke dia, saya menerapkan teknik stop untuk membuat game quiz, untuk speaking yang lebih menarik, mengasah kemampuan gitu. Jadi strategi saya tidak hanya di dalam kelas, tapi saya butuh dukungan dari rekan-rekan sejawat satu sekolah juga kepala sekolah. Iya, baik. Sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan Bu? Kira-kira 6 hari dengan aku 1 minggu. Jadi mulai besok pagi mungkin saya akan menerapkan itu sedikit demi sedikit, jadi anak-anak akan terbiasa untuk melatih konsentrasi mereka dengan speaking, dengan teknik stop agar kesadaran penuh hadir di pikiran mereka. Oke. Sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres gimana Bu Laila? Janjian aja Bu, kita janjian, terus saya akan menunjukkan kepada tugas gimana perkembangan anak-anak ini. Begitu. Oke, setuju ya. Menurut Ibu siapa yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen dari Bu Laila tersebut? Yang pasti seperti yang saya utarakan, saya meminta dukungan kepada teman-teman. Kalau beliau-beliau ini tidak mendukung saya jelas akan kesulitan. Selain itu, saya juga minta dukungan kepada kepala sekolah saya, Bu. Dimanapun beliau harus mendukung saya supaya
Jadi komitmen Bu Laila adalah berkolaborasi dengan siswa. Ya betul sekali. Pertanyaan terakhir nih Bu Laila, ya, apa yang Bu Laila dapatkan dari sesi ini? Alhamdulillah ya, setelah saya ngobrol dengan dia, setelah saya berbincang-bincang, saya mendapatkan ide untuk mengembalikan topik anak ini dengan baik. Jadi selama pergantian jam pelajaran dari dosen apapun, tidak hanya COK ya Bu, itu anak-anak akan saya terapkan teknik SPOP atau stop. Kemudian selain itu dalam pergantian jam ini supaya anak fokus, saya akan isi dengan speaking, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengesankan. Kemudian hal itu saya akan mengiringi mereka dengan musik-musik, karena sekarang zamannya sudah berubah ya Bu, beda dengan zaman kita dulu. Anak-anak lebih suka ini audio visualnya itu lebih ketara gitu. Jadi akan memasukkan musik-musik itu dalam pembelajaran, diiringi dalam pembelajaran begitu. Wah, keren sekali itu Bu Laila. Semoga rencana aksi dari Bu Laila bisa berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat ya Bu hasil diskusi kita kali ini. Iya, terima kasih Bu Tia sudah menemani saya loh, sudah menemani curhatan saya. Gitu ya, Sama-sama Bu Laila. Assalamualaikum Bu Tias, Bu Laila. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, Bu Tias sudah selesai melakukan coaching dengan Bu Laila dengan baik dan lancar, di mana coach sudah memberikan ruang untuk memberdayakan potensi dan menemukan kekuatan diri yang ada pada coach, sehingga coach menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, yaitu tentang menciptakan kondisi kelas yang kondusif setelah pergantian jam pembelajaran oleh Bu Laila ya. Pada praktek coaching yang saya amati tadi, Bu Tias tidak ada rasa memberi label dan berasosiasi terhadap permasalahan yang dialami oleh Bu Laila. Jadi kalau boleh saya memberikan penilaian dari 1 sampai 4, sudah mendapatkan nilai 4 Bu, yang memuaskan. Terima kasih. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur data, menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa memberi coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Baik, terima kasih Bu Tias. Lalu bagaimana nih perasaannya Bu Laila setelah menuangkan perasaannya pada coaching? Perasaan saya setelah saya menuangkan perasaan saya pada coach, jadi saya tuh lebih merasa lega ya Bu, apa yang menjadi unek-unek dalam diri saya. Jadi saya merasa lebih baik lah, saya punya ide, punya solusi atas permasalahan saya setelah saya sharing dengan coach gitu Bu. Jadi saya merasa lebih baik, dan saya juga berterima kasih kepada Bu Tias yang memberikan ide-ide yang bagus yang bisa saya terapkan di kelas gitu. Semoga sih nanti bisa lebih baik hasilnya dari apa yang kita harapkan gitu Bu. Menurut saya sebagai observer, coaching tadi Bu Tias dan Bu Laila sudah berjalan dengan lancar. Bu Tias sudah berusaha menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Laila, sehingga Bu Laila juga bisa menemukan solusinya. Coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan terakhir ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching kali ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu cara untuk lebih memahami lagi prosesnya, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu Tias dan Bu Laila ya. Harapannya harapan dari coaching ini tadi juga bisa tercapai, rencana-rencananya juga bisa dilaksanakan dengan baik. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tias. Sama-sama.
Assalamualaikum Bu Diah, Bu Tias. Waalaikumsalam Bu Yani. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ya, saya juga baik Bu. Bu Yani bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Seperti yang Ibu ketahui bahwa Ibu hari ini akan melakukan coaching. Bu Diah akan sebagai coach dan Bu Tias sebagai coach. Bagaimana, sudah siap? Insya Allah. Nah, sebelum memulainya, bolehkah saya bertanya terlebih dahulu? Boleh Bu. Pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Iya Bu. Pada coaching hari ini, saya akan mengamati coach dan coachee, dan saya juga akan menilai berdasarkan rubrik penilaian. Kemudian saya akan menilai apakah sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum. Lalu apakah cara coach untuk memberikan pertanyaan sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, dan coachee apakah bagaimana ketika coachee memberikan respon terhadap pertanyaan coach. Lalu jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, lalu proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Nah, pertanyaan pertama adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan saat Ibu menjadi coach pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Lalu pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dan yang akan Ibu observasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Di saat Ibu menjadi coach, indikator ketercapaian yang mana yang ingin dicapai dalam coaching ini? Saya ingin coaching menemukan solusi dari masalahnya dan menemukan langkah-langkah penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Demikianlah Ibu pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan apa yang diharapkan dapat tercapai. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Tias. Waalaikumsalam Bu Diah. Bagaimana kabarnya Bu Tias? Alhamdulillah baik. Bu Diah bagaimana? Alhamdulillah baik. Nah Bu Tias, ada yang mau disampaikan atau mau diceritakan? Saya mau cerita sedikit dengan Bu Diah. Apakah ini Bu Diah berlaku? Wah, dengan senang hati Bu Tias bisa berbagi cerita dengan saya. Sepertinya Bu Tias sedang cemas ya, banyak pikiran ya? Iya nih Bu, tapi maaf ya Bu malah jadi merepotkan Bu Diah. Tidak apa-apa Bu Tias. Jadi apa nih yang mau diceritakan kepada saya? Saya akan dengan senang hati untuk mendengarkannya. Ya terima kasih Bu Diah. Jadi begini, saya ingin bercerita tentang tugas saya yang jadi pengawas Bu. Masalahnya apa Bu Tias? Bisa diceritakan lebih lanjut? Iya, jadi begini Bu, Jumat kemarin saya diminta pengawas untuk melaksanakan diseminasi implementasi kurikulum kita di Korwil. Ini merupakan imbas dari pelatihan saya 3BB minggu lalu Bu. Oke, berarti kalau bisa saya garis bawahi, jadi kita akan membicarakan bahwa Bu Tias akan melaksanakan diseminasi implementasi kurikulum Merdeka di Korwil, begitu ya Bu? Iya benar sekali Bu, saya diminta menjadi fasilitator kegiatan tersebut dan saya merasa tidak yakin Bu. Oke, dari percakapan hari ini, apa tujuan yang Ibu harapkan dari coaching kali ini? Saya berharap saya menemukan solusi Bu, karena jujur ya Bu, saya itu merasa kurang mampu dan kurang percaya diri untuk menjadi fasilitator Bu. Baik Ibu Tias, kalau boleh tahu apa yang Ibu Tias rasakan sampai merasa kurang percaya diri? Jujur ya Bu, perasaan saya sekarang ini campur aduk Bu. Ya senang, tapi ada sedihnya juga. Menurut Ibu, kira-kira faktor apa ya yang menyebabkan Bu Tias itu merasa sedih dan kurang percaya diri? Ya sejujurnya saja saya tidak mampu Bu jadi fasilitator, karena menurut saya apa ya Bu, banyak kok bapak ibu guru yang lain yang lebih
dalam berkomunikasi di depan umum itu masih kurang, Bu. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi Bu Tias itu merasa tidak mampu karena banyak Bapak Ibu guru yang jauh memiliki kemampuan di atas Bu Tias ya, dan Bu Tias juga merasa memiliki kemampuan komunikasi yang kurang bagus terutama di depan umum ya Bu. Lantas situasi ideal apa yang Bu Tias inginkan? Situasi ideal yang saya inginkan, saya bisa lebih percaya diri dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, Bu. Dari situasi ideal yang Ibu sebutkan tadi, bisa dikatakan itu berada di level 10 ya Bu. Kira-kira untuk kondisi yang sekarang Bu Tias alami, itu kira-kira berada di level berapa ya Bu? Ya, bisa dikatakan saya sekarang ini berada di level 5, Bu, karena memang saya kurang percaya diri dan komunikasi saya itu kurang, terutama di depan umum. Oke, untuk kondisi tersebut kira-kira mau ditingkatkan ke level berapa ya Bu? Jika digambarkan dari level 1 sampai 10. Yang mungkin bisa ditingkatkan ke level 8 ya Bu, dengan harapan saya bisa lebih percaya diri dan memiliki kemampuan komunikasi yang bagus seperti Pak Jasmani, seperti Bu Laila itu yang sudah menyampaikan kalau ada pelatihan beliau sudah menyampaikan materi dengan lancar, dapat memotivasi peserta pelatihannya, terus semua peserta juga mudah memahami penjelasan beliau. Lalu apalagi yang membuat Bu Tias ragu? Saya itu belum mampu menyampaikan materi dengan menarik, Bu. Terkadang saya juga kurang fokus sehingga komunikasinya kurang interaktif. Nah, dalam kegiatan diseminasi implementasi kurikulum merdeka tersebut, Bu Tias itu mendapat materi apa ya? Saya mendapat materi perangkat ajar, Bu. Perangkat ajar itu meliputi ada bahan ajar, ada buku teks, ada juga modul ajar. Dari materi tersebut, menurut Bu Tias itu yang menarik yang mana ya? Yang modul ajar, Bu, karena modul ajar merupakan perangkat yang harus dibuat oleh guru sebelum melakukan pembelajaran di kurikulum merdeka. Apa saja rencana yang perlu Bu Tias lakukan untuk dapat lebih percaya diri dan memiliki komunikasi yang bagus? Saya akan memperbanyak pengetahuan saya tentang materi yang akan saya sampaikan nanti. Kemudian saya akan belajar melalui PNM, Bu, tentang cara membuat dan memodifikasi modul ajar. Kemudian saya juga akan belajar tentang materi yang saya dapatkan di pelatihan di PBB kemarin. Dengan begitu saya akan percaya diri. Yang kedua, untuk berkaitan dengan kemampuan komunikasi yang lancar di depan umum, saya akan berlatih dan belajar dengan rekan-rekan yang sudah jauh lebih pengalaman daripada saya. Begitu. Oke, dari beberapa rencana yang sudah Ibu Tias persiapkan, kira-kira ada tidak strategi lain yang akan Bu Tias lakukan? Saya perlu menonton banyak video di YouTube, Bu, tentang implementasi kurikulum merdeka. Terus saya akan melihat video-video yang di BMM agar dapat memperbanyak kosakata saya dalam menyampaikan materi. Kemudian saya catat, lalu saya juga perlu mempersiapkan video ice breaking dan mempersiapkan games untuk materi saya nanti. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan diseminasi saya untuk sharing pengetahuan dan pengalaman seputar modul ajar, dan lagi saya akan berkonsultasi dengan narasumber saya ketika pelatihan di PBB kemarin. Bagus sekali Bu Tias rencana yang sudah dipersiapkan. Lalu apa saja yang akan Bu Tias persiapkan untuk melaksanakan rencana tersebut, Bu? Ya, pastinya saya akan mempersiapkan materi yang akan saya sampaikan, kemudian berdiskusi dengan rekan diseminasi saya untuk meminta masukan dan saran terkait materi saya, dan memperbanyak referensi ice breaking. Bagus sekali ya Bu Tias ya. Kira-kira kapan nih rencana tersebut akan dilaksanakan? Ya, secepatnya, Bu. Insya Allah setelah coaching ini saya akan mulai rencana aksi saya. Kemudian apa saja yang harus dilakukan sebelum melaksanakan rencana yang sudah dibuat tersebut, Ibu? Saya akan
berkolaborasi dan berkoordinasi dengan rekan diseminasi saya. Kebetulan dalam menyampaikan materi nanti saya akan berkolaborasi dengan Pak Umam, Bu. Baik Bu Tia, sudah sangat bagus sekali ya rencana yang sudah dipersiapkan. Dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran dan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang. Saya menjadi menemukan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Ide-ide itu saya harus percaya diri dan yakin dengan materi yang saya sampaikan. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan rekan dan sering berlatih untuk meningkatkan kemampuan komunikasi saya. Alhamdulillah nih Bu Tia sudah mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi dan juga sudah tahu bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berkomunikasi. Iya, benar sekali. Dan saya menjadi lebih optimis lagi untuk melaksanakan rencana aksi saya. Sekarang, apa komitmen yang Ibu Tias buat untuk rencana penyelesaian masalah Ibu Tias ini? Saya akan selalu konsisten dalam belajar untuk memperbanyak referensi, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan terus berlatih. Kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu Tias dalam menjaga komitmen tersebut, Ibu? Tentunya pengawas, kepala sekolah, dan rekan sejawat. Bagaimana dengan tindak lanjut dari hasil coaching hari ini, Bu Tias? Saya akan segera melaksanakan aksi nyata saya untuk menyiapkan materi secara matang dari berbagai sumber, lalu mencari contoh video dari YouTube, belajar dari rekan yang berpengalaman, dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Alhamdulillah, Bu Tias sudah menemukan solusi dari masalah yang dihadapi ya, sudah menyusun rencana aksi, dan semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan lancar. Ya Bu Dia, sekarang saya lebih bersemangat dan lebih percaya diri lagi Ibu. Bagus Ibu, nah untuk percakapan hari ini saya cukupkan sampai di sini ya Bu. Untuk Bu Tias tetap semangat dan semoga semakin percaya diri. Terima kasih Bu Dia. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Erni. Alhamdulillah ya, Bu Dia sudah selesai melaksanakan coaching dengan Bu Tias dengan baik dan lancar, di mana coach sudah memberikan ruang untuk memberdayakan potensi dan menemukan kekuatan diri yang ada pada Koci, sehingga Koci dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, yaitu kemampuan komunikasi di depan umum yang masih kurang. Terima kasih Bu Erni. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator keterampilan yang diinginkan? Di coaching kali ini saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, yaitu menentukan tujuan, mengidentifikasi, kemudian menentukan rencana aksi dan juga tanggung jawab. Sehingga dalam prosesnya saya sebagai coach dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mendorong coach untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Baik, terima kasih Bu Dia. Lalu bagaimana perasaan Bu Dia selaku coach setelah menuangkan perasaannya saat coaching ini? Perasaan saya senang Bu, saya merasa dibantu untuk menemukan solusi tersebut sebetulnya sudah ada pada diri saya sendiri, tapi Ibu Coach membantu saya untuk menggali solusi tersebut. Terima kasih. Baik, menurut saya sebagai observer, coaching tadi Bu Dia dan Bu Tia sudah berjalan dengan lancar. Bu Dia juga sudah berusaha menggali dengan mengajukan pertanyaan kepada Bu Tias, sehingga Bu Tias bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu cara untuk lebih memahami lagi prosesnya sehingga proses coaching bisa jauh lebih baik dari tadi.
seperti itu Bu. Baik, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi dan apa yang Budia dan Butias harapkan dalam coaching tadi dapat tercapai. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damn.